Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ganon Haji dengan NIM saya yaitu STI 2023-03-673. Saya berasal dari kelas sore yaitu C4.2 di mana kali ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya yaitu untuk matkul SPK atau Sistem Penunjang Keputusan dan di mana saya juga ucapkan terima kasih untuk Pak Singgih Priyandoko selaku dosen pengampu matkul SPK. Lanjut saja untuk yang pertama, mungkin saya sedikit menjelaskan tentang metode SAW, di mana metode SAW itu adalah salah satu metode yang ada di SPK. Sedangkan metode di SPK itu ada banyak, sebelum kita merambah ke website dan APK juga. Sebelumnya, metode SAW itu apa? Itu singkatan dari Simple Additive Weighting. Dan metode simple additive weighting ini sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SWW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut menurut Fishburne tahun 1967 dan Mark Cramson tahun 1968. Dan juga metode SWW membutuhkan proses normalisasi metrik keputusan ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Selanjutnya, ini adalah formula untuk melakukan normalisasi tersebut adalah sebagai berikut. Di sini ada rumus yang dimana itu RIJ itu menunjukkan rating kinerja ternormalisasi, SIJ max nilai maksimum dari setiap baris dan kolom yang ini, dan minimal SIJ ini nilai minimum dari setiap baris dan kolom SIC baris dalam kolom dalam mastik. Di sini itu untuk yang atas itu kita menghitung untuk mengetahui keuntungan dari benefit. Benefit ini dalam artian itu adalah kriteria ya. Kriteria itu dibagi menjadi dua, ada kriteria benefit dan juga ada kriteria atribut biaya atau cost. Kalau benefit itu terkait dengan keuntungan. Lanjut untuk dengan RIJ adalah rating kinerja normalisasi dan alternatif A1 ya, itu bukan AI tapi A1 pada atribut CJ I sama dengan 1 sampai 2 dan seterusnya dan C1 sampai 2 dan juga seterusnya. Nilai presentasi preferensi untuk setiap alternatif F1 diberikan sebagai F1 sigma N C sama dengan 1 WJ RIJ. W ini berarti itu bobot dan RIJ itu total dari pencarian dari yang tadi itu terkait kriteria. Ini bisa dipahami dari sini ada di satu nilai akhir dari alternatif FJ bobot yang telah ditentukan, RIJ normalisasi metrik, nilai FI yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif A1 menjadi alternatif terpilih. Selanjutnya tahapan metode SAW. Yang pertama itu menentukan kriteria dan alternatif. Sebelum kita masuk menggunakan metode SAW, ada kalanya kita harus sebelum menggunakan kita harus menentukan dulu kriteria dan juga alternatifnya itu mana. Dari kriteria itu dibagi menjadi dua, ada benefit dan juga ada yang cost. Yang kedua adalah memberikan bobot kepada masing-masing kriteria. Nah, ini kita dengan rumus yang W tadi itu, rumusnya nanti untuk penghitungan. Dan yang ketiga membuat metrik keputusan dan normalisasi. Yang keempat, melakukan perankingan berdasarkan nilai terbesar. Lanjut untuk tahapan metode SAW. Yang pertama itu menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. CI, baik itu 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Dan alternatif A, I, dan seterusnya. Di sini untuk keputusan itu dilambangkan dengan lambang C ya. Dan juga alternatif dengan lambang huruf A. Yang kedua, menentukan nilai bobot dan masing-masing kriteria. Jika membuat metrik keputusan berdasarkan kriteria, melakukan normalisasi metrik berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut, golongan atau atribut yang biaya. Sehingga
diperoleh metrik termalisasi R. Nah, yang ini itu adalah atribut yang dimana itu keuntungan yaitu bonafit atau biaya itu cost ya. Hasil akhir yang keempat adalah hasil akhir peroleh dari proses perangkingan yaitu penjumlahan dari perkalian metrik ternormalisasi R dengan vektor bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik AI sebagai solusi. Selanjutnya, nah ini untuk soal yang kemarin diberikan oleh Pak Singgi. Soal UTS-nya saya memilih untuk yang studi kasus yang nomor 2, yang dimana penentuan calon pegawai terbaik. Untuk soalnya sebuah perusahaan akan merekrut satu orang pegawai dari 3 kandidat berdasarkan hasil penelitian 4 aspek dari IPK, pengalaman kerja, wawancara, dan tes psikologi. Alternatif kandidat itu ada 3, yaitu X, Y, dan Z. Untuk kriteria di sini dan bobot sudah ada, yaitu IPK. Di sini sudah ada juga nambah untuk IPK, yaitu diwakili dengan C1, yaitu 25%. Semakin tinggi, semakin baik. Dan pengalaman kerja C2, 25% juga. Untuk wawancara 30% dan tes psikolog 20%. Sorry, untuk wawancara 30% dan tes psikolog 20%. Untuk matriks penilaian sudah ada. Untuk X itu 3,7 itu untuk IPK-nya. 2 untuk pengalaman kerjanya mungkin 2 tahun. 8,5 itu untuk hasil dari wawancara. Nilai dari hasil wawancara. 78 itu untuk hasil tes psikolog. Dan yang bawah juga seterusnya. Dan di sini mungkin kita bagi dulu ya untuk yang benefit dan juga untuk yang cost. Kalau melihat untuk benefit itu mungkin kita lihat untuk yang menguntungkan itu terkait nilai IPK bagi suatu perusahaan dalam merekrut calon pegawai terbaik. Karena ketika suatu perusahaan itu bisa melihat nilai IPK, otomatis dari perusahaan itu bisa melihat dari pembelajaran dan juga anak tersebut atau calon pegawai tersebut itu baik. Dan untuk pengalaman juga itu juga termasuk benefit juga karena di sini perusahaan tidak perlu lagi mungkin adanya training karena selaku pekerja tersebut, calon pegawai tersebut sudah berpengalaman di bidangnya. Dan selanjutnya mungkin untuk wawancara itu sendiri masuk ke dalam cost karena di mana wawancara ini diadakan oleh pihak perusahaan dan pastinya dari pihak perusahaan juga mengeluarkan dana atau uang dan di sini juga masuk dalam cost. Untuk tes psikolog pun sama, pastinya dalam perusahaan juga memerlukan adanya orang dari psikolog yang dimana nanti untuk mengetes dari 3 penentu calon pegawai terbaik. Dan kita sudah menemukan untuk kriteria yang benefit itu ada 2, IPK dan pengalaman kerja, yang cost itu ada 2, wawancara dan tes psikolog. Selanjutnya untuk jawabannya, nah ini untuk rumus yang tadi kita gunakan nanti. Nah, jadi kita sudah menentukan kita dibagi sudah 2, kita bagi yang dimana 2 itu bonafit dan yang satunya ini harusnya cost ini. Sorry. Terus selanjutnya mengisi nilai masing-masing kriteria tahap. Ini dilakukan pengisian nilai masing-masing kriteria. Oke, untuk alternatif yaitu dari calon itu 3 itu adalah namanya alternatif. Alternatif sini kita bisa memilih dari 3-nya itu hanya satu, bisa nomor A1, A2, atau A3. Di mana itu adalah ya X, Z ya, X, Y, Z ya. Dan untuk kriteria ada C1, C2, C3, dan C4. Di mana nilai-nilai yang tadi ini, nah yang ini tadi kita masukkan ke dalam tabel berikut. Sesuai dengan urutan masing-masing calon pegawai. Selanjutnya untuk pembobotan, kita buat tabel juga, yang dimana itu tadi itu masih persen ya. Kita masukkan ke sini, di mana total keseluruhan bobot itu adalah 100%. Karena di SLW ini tidak menggunakan persen, jadi persen itu kita pindahkan ke desimal.
yang dimana tadinya 25% menjadi 0,25. 25 juga ke 0,25, 30 ke 0,3, yang 20% juga ke 0,2, yang dimana menghasilkan satu dari keseluruhan total bobot. Terus untuk selanjutnya normalisasi metrik ya. Di sini kita mulai menghitung untuk normalisasi metrik yang di mana kita harus menghitung yang pertama kali. Di sini saya sudah memberikan rumus dan juga tabel yang kriteria alternatif supaya tidak bolak-balik ke halaman yang tadi. Untuk yang pertama yaitu kita itu max kita yang benefit ya. Di sini kita lihat lagi untuk bonafit itu ada dua dan kriteria cost itu ada dua. Jadi di mana untuk C1, C2 itu adalah bonafit. Yang dimana rumusnya adalah sebagai berikut. Untuk yang paling atas adalah bagian C1 yang ini. Yang nantinya akan ditulis ketika untuk dibagi. Terus untuk yang max ini, itu kita cari nilai yang paling tinggi dari 3,7, 3,5, dan 3,8. Dan ketemunya 3,8. Dan di mana R ini kita tadi saya sudah membaginya, di mana 3,7 dibagi 3,8 hasilnya 0,97. Nanti kita juga akan menghitung menggunakan Excel. Selanjutnya sama, tapi untuk bagian atas berbeda karena ini nomor yang selanjutnya untuk bagian kriteria yang pertama yaitu IPK. Ya, selanjutnya untuk yang kedua itu sama untuk masih dengan bonafit yang dimana itu rumusnya sama, max itu di atas dan seperti ini. Itu kita bagi satu-satu di mana hasilnya sudah sama dan ini hasilnya. Terus selanjutnya yaitu adalah kriteria C3 yang dimana kriteria C3 dan C4 itu adalah cost ya, yang dimana menggunakan biaya. Otomatis kita tukar, kita menggunakan rumus yang ini. Nah, ini rumusnya salah, mohon maaf. Harusnya min. Nah, di sini min kita cari kriteria yang paling rendah, yang dimana itu 80 nilai yang paling rendah dari kriteria yang ada di sini. Terus kita bagi 80 bagi 85, yang di sini adalah kriteria yang pertama. Hasilnya 0,941 dan seterusnya. Terus selanjutnya di sini. Ini sama juga dengan yang C3 yang dimana C4 juga adalah kriteria cost yang dimana memerlukan biaya dalam perusahaan. Dan hasilnya untuk yang ini kita cari minimumnya adalah 78 yang paling kecil. Dan 78 dari 78 ya satu dan seterusnya. Selanjutnya hasil-hasil tersebut kita kumpulkan catat sini supaya ini hasil dari normalisasi metrik R ya. Ini hasil dari normalisasi yang dimana tadi kita sudah menjumlahkan dengan rumus yang tadi. Oke, selanjutnya mungkin untuk kita akan proses perankingan. Ya benar, proses perankingan itu dengan menggunakan bobot yang telah diberikan oleh pengambilan keputusan. Untuk bobot tadi kita sudah menggantinya ya. Sebentar. Nah, di mana bobot itu persen menjadi deksimal, di mana itu yang tadinya 25% jadi 0,25. Kita kembali. Nah, di sini bobot itu dilambangkan dengan W, yaitu 0,25, 0,25, 0,3, 0,2. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut. Yang dimana rumus tadi itu ya ini. F1 sama dengan sigma N, yaitu sigma kalau di sini berarti perkalian dan juga pertambahan juga. Antara antara bobot dan juga normalisasi. Jadi untuk bobot dia itu pertulisan pertama, yang pertama F1. F1-nya kita cari dari bobot yang 0,25 kali. Kita lihat untuk normalisasi yang pertama 0,97 0,973. Dan yang kedua 0,25 kali juga 0,667. Itu sampai sini dan secara horizontal. Dan seterusnya yang dimana menghasilkan nilai berikut yang akhirnya kita mengetahui bahwa nilai yang terbesar adalah V2. V2 itu 0,943.